Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Warga Taiwan puji puluhan warga negara Indonesia yang viral jadi relawan bencana. Ya yang baru-baru ini juga gitu kan, Taiwan kena apa tuh, topan ragasa tuh kan. Jadi warga negara Indonesia yang ada di Taiwan ini ikut membantu juga gitu ya, jadi relawan. Orang Indonesia dimanapun berada, sifat membantunya tuh memang selalu tinggi gitu kan. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. 而在这个现场，除了有上万名的铲子超人之外呢，今天在花莲当地的非政府组织好人会馆也说，因为自家组织长。Yo gengs, balik lagi di channel kita yang selalu bawain cerita-cerita seru, inspiratif, dan pastinya bikin lo semua makin semangat ngejalanin hidup. Kali ini gue bakal bawain sebuah kisah yang menurut gue tuh gak cuma bikin merinding, tapi juga bikin kita semua bangga jadi orang Indonesia. Ceritanya datang dari Taiwan gengs. Jadi baru-baru ini sebuah video mendadak viral di medsos sana. Videonya nggak aneh-aneh sih, cuma nunjukin sekumpulan relawan yang lagi siap-siap berangkat buat bantuin korban bencana di Guangfu, salah satu wilayah di Hualien. Tapi yang bikin spesial adalah relawan itu bukan orang lokal, melainkan temen-temen kita dari Indonesia. Yap, bener banget. Mereka adalah anak bangsa yang merantau di Taiwan, tapi masih punya hati tulus dan semangat gila buat terjun langsung ke lapangan demi bantuin orang-orang yang kena musibah. Bayangin ya gengs, saat sebagian besar orang mungkin masih nyenyak molor di kasur atau lagi asik nikmatin weekend, mereka justru udah bangun subuh-subuh jam 5 pagi buat nyiapin diri, pakai rompi relawan, bawa peralatan, dan langsung tancap gas ke lokasi bencana. Padahal itu hari libur mereka loh, hari yang biasanya dipakai buat istirahat, buat healing, atau buat video call sama keluarga di kampung halaman. Tapi mereka malah milih buat ngorbanin waktu santai demi sesuatu yang jauh lebih mulia, menolong sesama manusia. Keren gak tuh? Gue pribadi sih sampai angkat topi. Nah, video itu dikasih caption pakai bahasa Mandarin. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, artinya kurang lebih gini. Terima kasih karena kalian sudah bersama-sama menjaga Taiwan. Teman-teman dari Indonesia maju ke Guangfu buat penyelamatan bencana. Mereka rela ninggalin hari libur. Jam 5 pagi udah siap berangkat. Coba deh lo bayangin gengs, satu kalimat itu aja udah nunjukin betapa orang Taiwan kagum sama jiwa sosial dan keberanian anak-anak bangsa kita. Di negeri orang, tapi masih bisa ninggalin jejak kebaikan yang bikin nama Indonesia harum. Lo tau nggak gengs, aksi ini langsung jadi bahan obrolan hangat di medsos Taiwan. Banyak banget warga lokal yang ngasih komentar positif. Ada yang bilang kagum sama semangat gotong royong orang Indonesia. Ada juga yang ngaku jadi terharu lihat mereka rela bangun pagi-pagi cuma buat bantu orang lain yang bahkan bukan keluarga atau kerabatnya. Bahkan ada juga yang sampai bilang Indonesia tuh bener-bener sahabat Taiwan. Wah, mantep banget kan? Kalau dipikir-pikir, ini bukan hal baru sih. Orang Indonesia tuh emang udah terkenal di luar negeri sebagai bangsa yang ramah, murah senyum, dan gampang banget diajak kerjasama. Tapi pas ada momen kayak gini, di mana relawan Indonesia bisa nunjukin solidaritas nyata, wah itu jadi bukti konkret banget bahwa budaya gotong royong yang kita punya tuh benar-benar hidup, gak cuma slogan doang. Dan yang bikin makin salut gengs, relawan-relawan ini sebagian besar adalah pekerja migran. Mereka jauh dari kampung halaman, kerja keras tiap hari buat nyari nafkah, tapi ketika ada kesempatan buat bantuin orang lain, mereka nggak mikir dua kali. Itu artinya, di tengah capek kerja, kangen sama keluarga, plus tekanan hidup di negeri orang, mereka masih punya hati yang besar. Lo bayangin ya, di tengah capek kerja, kangen sama keluarga, plus tekanan hidup di negeri orang, mereka masih bisa kasih yang terbaik buat sesama manusia. Ini udah level respect banget sih. Gue jadi inget pepatah lama yang bilang, kalau lo mau lihat sejati-sejatinya seseorang, lihat gimana dia bersikap ke orang yang gak bisa kasih apa-apa ke dia. Dan relawan Indonesia di Taiwan ini udah nunjukin banget hal itu. Mereka nolongin orang bukan karena cari pamrih, bukan karena pengen viral, tapi bener-bener dari hati. Nah, gak heran kalau banyak media di Taiwan akhirnya ngangkat cerita ini. Karena buat mereka, ini bukan cuma sekedar relawan biasa.
Ini tentang nilai kemanusiaan yang bisa nembus batas negara, bahasa, dan budaya. Dan tahu nggak gengs, menurut gue pribadi, cerita kayak gini penting banget buat kita share. Kenapa? Karena seringkali orang lebih fokus sama berita-berita negatif tentang kriminal, gosip, atau hal-hal yang bikin pusing kepala. Padahal di luar sana masih banyak banget kisah inspiratif kayak gini yang bisa bikin kita semua lebih optimis. Itu evakuasi dulu. Jadi itu evakuasi ke Taiwan. Dulu on mobil loh. Mobil langsung nyingkep kabeh ke Mangsang. Alhamdulillah awake sehat. Toko-toko do ajur kabeh kula. Mobil wis do nyungkep ning seperak karu-karuan. Kisah relawan Indonesia di Taiwan ini ngajarin kita banyak hal. Pertama, bahwa rasa peduli itu nggak boleh kenal batas. Lo nggak perlu nunggu jadi orang kaya dulu baru bisa bantuin orang lain. Kadang cukup dengan tenaga, waktu, atau sekedar niat tulus aja, itu udah bisa berarti besar buat orang yang lagi kesusahan. Kedua, kita belajar bahwa jadi orang Indonesia tuh sebenarnya punya keistimewaan tersendiri. Kita dibesarkan dalam budaya gotong royong, kebersamaan, dan empati. Dan budaya itu ternyata masih hidup, bahkan di tengah-tengah orang Indonesia yang merantau jauh dari tanah air. Ketiga, momen ini bikin kita sadar kalau dunia tuh sebenarnya penuh dengan orang-orang baik. Kita sering lihat konflik, perpecahan, atau kebencian di media. Tapi, di balik itu semua, ada orang-orang kayak relawan ini yang nunjukin kalau kebaikan tuh nggak pernah mati. Nah, coba deh lo bayangin kalau semua orang di dunia punya semangat kayak gini. Setiap kali ada bencana, setiap kali ada yang kesusahan, semua orang kompak turun tangan tanpa mikirin latar belakang atau perbedaan. Dunia pasti jadi tempat yang jauh lebih indah buat kita semua. Makanya gue rasa kita semua, terutama generasi muda, harus banget belajar dari kisah ini. Jangan cuma sibuk mikirin diri sendiri, jangan cuma ngejar kesenangan pribadi, tapi juga ingat kalau di sekitar kita ada orang lain yang kadang butuh uluran tangan. Mulai aja dari hal kecil gengs, kayak bantu tetangga, jadi relawan di kegiatan sosial, atau sekedar nyumbang tenaga buat bersihin lingkungan. Nggak perlu yang gede-gede, yang penting konsisten. Dan yang terakhir, gue pengen kasih shoutout besar-besaran nih buat para relawan Indonesia di Taiwan. Kalian luar biasa, kalian bikin kami bangga, dan kalian buktiin bahwa kebaikan itu adalah bahasa universal yang bisa dimengerti siapa aja, di mana aja. So, buat lo semua yang lagi nonton video ini, jangan lupa kasih tepuk tangan virtual di kolom komentar buat mereka. Biar mereka juga tahu kalau kita di tanah air ikut bangga dan terinspirasi sama perjuangan mereka. Oke gengs, sekian dulu cerita inspiratif kali ini. Jangan lupa buat share video ini biar makin banyak orang yang tahu kisah heroik relawan Indonesia di Taiwan. Dan pastinya jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Karena gue bakal bawain cerita-cerita keren lainnya yang gak kalah bikin lu semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ingat, jangan pernah capek buat berbuat baik, karena sekecil apapun kebaikan yang lo kasih, itu bisa jadi cahaya buat orang lain di saat gelap. Bencana banjir. Helm. Helm. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi ini dia gitu ya. Dimanapun orang Indonesia berada gitu ya, sifat membantu, jiwa sosialnya itu sangat kuat, sangat tinggi gitu kan. Untuk membantu. Macam inilah contohnya gitu kan, ketika ada satu daerah di Taiwan ini yang terkena bencana tuh kan, banyak pekerja migran Indonesia ini yang turun. Nah, walaupun hari libur mereka ini, mereka turun untuk membantu juga gitu. Jadi relawan gitu kan, ikut membantu untuk membersihkan kawasan yang terkena terkena bencana gitu ya. Jiwa membantu orang Indonesia ini ya memang luar biasa lah gitu ya, besar sekali jiwa membantunya itu, walaupun tidak berada di Indonesia, di luar negeri gitu kan, sentiasa jiwa membantunya itu sangat kuat gitu. Luar biasa sekali, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.